Baik, kita mulai acara pengajian pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah majlis ta'lim sahibul Quran yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM yang telah memberikan kesempatan setiap pekan hari Sabtu sore di bulan Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pengurus DKM mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang
sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat ini kita gunakan untuk ibadah. Salah satunya adalah ibadah saum Ramadan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aturan Pak Haji. Saum Ramadan ini kita sudah menjalaninya pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sudah hari yang ke-17 ya. Nanti malam insyaallah hari ke-18. Biiznillah kita masih sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum ini. Ibadah saum ini ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu terlihat ibadahnya. Kalau sholat ibadahnya terlihat apa? Tidak terlihat ya. Maksudnya terlihat gitu, sholatnya terlihat ya. Ibadah zakat juga terlihat, baca Quran juga terlihat. Ibadah mahdoh ya. Termasuk ya sedekah juga terlihat. Ada yang sedekah itu disirkan. Jadi dalam sebelah hadis itu tangan kanan atau tangan kiri tidak bisa melihat tangan kanannya. Maksudnya sir, secara sir ya. Tiba-tiba memberi sedekah di kantong baju gitu. Pokoknya nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Tiba-tiba ada kuas 10 dus gitu di masjid. Nggak tahu siapa yang ngasih. Pokoknya dari hamba Allah. Itu sedekah secara sir ya. Tapi terlihat wujudnya. Tapi kalau saum itu ibadah yang tidak terlihat. Kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Makanya ayatnya saya bacakan tadi itu, yang diseru untuk berpuasa itu orang-orang beriman ya. Orang beriman itu disuruh untuk saum, untuk berpuasa sebulan penuh. Dan hukumnya wajib. Tanpa uzur syar'i ya. Kalau yang uzur syar'i dalam safar, bepergian atau sakit, itu boleh kita berbuka. Dan nanti diqadha di bulan Syawal atau bulan yang lainnya. Saum itu tidak terlihat ibadahnya Pak Haji. Malam sahur gitu kan. Tiba-tiba di pasar gitu, haus gitu ya. Katanya perjalanan ya. Karena pasarnya dekat gitu. Saya emang gak kuat, katanya lapar, haus, minum. Ketemu rekannya, lagi puasa ya. Minum. Kita ngelih, haus orang kuat. Lah yang arane puasa makan yang ngelih ya lapar kan ya. Yang menjaga dari yang membatalkan puasa. Namanya puasa seperti itu. Selain daripada menjaga hal-hal yang lain yang membatalkan pahala puasa, menjaga yang membatalkan puasa itu sendiri. Ya, menahan dari yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, terus apalagi muntah dengan sengaja, yang secara syar'i itu adalah menjaganya dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari nanti sore. Itu secara ini. Dan tidak terlihat. Ya. Ternyata malamnya ikut tarawih juga. Takbiran juga di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan nggak tahu puasa nggak puasanya, puasa mah. Pokoknya puasa aja siang-siang gitu kan. Gitu. Buka ikut buka, sahur ikut sahur gitu ya. Bersiang-siang nggak kuat saya mau puasanya. Itu. Ya namanya puasa mah ya lapar capek. Anak kecil saja, anak saya segini usia berapa tahun? 9 tahun ya, 7 sampai 9 tahun. Saya latih puasa. Malam ya sahur. Kalau nggak kuat memang anak kecil kan ngerengek ya. Sebentar lagi ya inilah. Kalau sampai sore kasih iming-iming beli es kuwut es campur gitu kan. Biar semangat ya anak-anak mah. Seperti itu. Atau orang dewasa alasannya begitu mah susah ya orang dewasa. Jadi memang puasa ini ibadah yang memang
Kita dengan Allah langsung itu kita nginum, kita makan tuh ya kita ya sendiri yang tahu. Jadi benar-benar hati-hatinya di situ. Gitu. Terkadang kita siang hari itu ada hal-hal yang khawatir gitu ya Pak ya, membatalkan pahala puasa. Puasanya sah Pak, puasanya sah. Tetapi kita khawatir, jangan-jangan pahala puasa habis. Ternyata di bulan Ramadan ini Allah kasih lebihkan ketika memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa, tuh. Itu tambalnya, itu dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tadi. Nah, ini kelebihan di situ. Walaupun itu double itu. Dapat jadi di situ keuntungannya. Ramadan ini luar biasa. Yang sunnah-sunnah saja pahalanya luar biasa. Jadi ketaatan di sisi Allah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan nilai pahalanya. Makanya kalau Ramadan saja yang ada bonusnya, ya ada tambahan pahalanya, mualas gitu ya, nggak ikut tarawih, nggak ikut sholat, nggak ikut ya sunnah-sunnah yang lain, baca Quran. Kayaknya di bulan lain itu kayaknya lebih sumeh lagi. Bahasanya gini, kalau masih muda enggan untuk sholat, enggan untuk puasa, udah tua nyangkin orang gelem sholat. Nah bahasanya seperti itu. Lah saya masih muda lah, foya-foya sajalah. Nanti udah tua mau tobat katanya gitu. Ternyata makin tua makin males. Alot nyangkin. Nanti kalau udah tua alasannya, waduh saya mah badan wis orang kuat, wis pegel, setiap dodok ngewirid ular, boyok aja ya, sakit, wis keluhannya banyak, gigi sakit katanya, nambah. Udah tua jadi malu Pak. Jadi malu, bener. Jadi malu. Wis pokoknya godaannya nambah, nggak biasa gitu. Makanya Kanjeng Nabi itu luar biasa ya, ngedidik umat itu. Kalau bisa tuh yang masih muda itu semangat. Kalau muda semangat insya Allah terbiasa, dewasa terbiasa. Jangan dibiasakan masih muda itulah, saya masih muda, umurnya masih panjang katanya, begitu alasannya. Anak-anak kita itu walaupun sudah punya istri, sudah punya suami, orang tua itu tetap nasihat itu tetap. Ketika lebaran tuh kumpul tuh, tolong gitu kan, sholatnya dijaga, tolong ininya dijaga, ibadah-ibadah yang itu. Walaupun udah punya anak, punya istri gitu ya, punya suami, tetap orang tua itu ngenasihatin kepada anak. Khawatir ya tadi itu ya lalai. Karena bahasa anak muda mah ya itulah, nanti juga tobatnya udah tua lah gitu. Itu sehingga lupa. Nah ternyata setiap orang itu kalau dirasa-rasa ya, hidup di dunia, hidup di akhirat pengen bahagia ya, pengen senang ya. Tapi kadang suka salah melampiaskan kesenangan di dunia ini nih. Kadang senangnya itu hanya sementara. Orang ya ingin bahagia katanya dengan harta, sehingga berpikir, wah saya harus banyak mencari harta nih supaya senang gitu, supaya bahagia kan gitu. Ada orang tuh berpikir supaya senang, supaya bahagia punya jabatan, sehingga berlomba-lomba kan nyalon kan dari yang bawah sampai atas itu. Jadi mikirnya begitu sampai tinggi, karena dianggapnya dengan punya jabatan, punya kekuasaan dia bahagia. Seperti itu. Tapi ternyata Allah berkata lain di dalam Quran. Yang namanya bahagia itu ukurannya bukan harta yang banyak. Senang itu sama. Jabatan juga tidak menjadikan seorang itu senang bahagia. Bahkan nambah pusing, nambah ruwet bisa jadi. Gitu. Mungkin ada ya sebagian atau beberapanya lah gitu, yang dengan harta dia bisa senang, bisa bahagia, dan bisa mengelola harta itu. Jadi orangnya solih, hartanya banyak ya, ibadahnya getol, kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan kalau diukur dengan
orang terkaya di dunia zaman sekarang, tidak akan ada yang menandingi Nabi Sulaiman itu. Tidak akan ada. Karena kekuasaan itu luar biasa Nabi Sulaiman itu. Jangankan dunia, orang tentara balad jin itu dikuasai semua. Jadi kekuasaan kan jadi raja ya. Tapi apa dalam surah An-Naml itu? Nabi Sulaiman berkata, apa bahasanya? Jadi aashkuru am akfur. Aku ini diuji, apakah aku ini bersyukur dengan nikmat yang Allah beri ataukah aku ini kufur. Seperti itu. Jadi di dalam surah An-Naml itu. Jadi Nabi Sulaiman itu walaupun kaya raya bisa menundukkan makhluk-makhluk lain ya, termasuk jin, termasuk bisa bahasa binatang yang ngerti bahasa semut yang sedang berkerumun. Nabi Sulaiman mau lewat, ada semut berkerumun. Berkata-katalah semut itu, ada tentara Nabi Sulaiman mau lewat, ngerti. Fatabassama dhahika min qawliha. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu doa sujud syukur itu. Jadi ketika kita dilimpahkan sesuatu yang menyenangkan kepada kita, maka kita harus banyak bersyukur. Kemudian syukur yang benar-benar nyata yaitu taat kepada Allah. Taat syariat ya. Taat beribadah. Yang disyariatkan yang fardu-fardu itu ya yang 5 waktu, yang rukun Islam itu ya harus kita jalankan, termasuk ya haji dan umrah kalau kita mampu ya kita laksanakan. Itu yang syariat. Jadi rukun Islam itu ternyata rukun yang harus dilaksanakan. Islam ya, Islam. Kan makanya kan ada hadisnya itu ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ketika seseorang itu sudah mengaku Islam tuh bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, konsekuensinya yang 4 rukun Islam yang lain itu harus dilaksanakan orang Islam itu. Kemudian ditopang dengan rukun iman sebelumnya. Jadi rukun iman ya yang 6 itu kan kita berpatokan bahwa kita itu harus yakin bahwa dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Amantu billahi, ya kan? Kita itu ada yang mengawasi. Imannya kepada siapa? Siapa yang mengawasi? Malaikat yang sempurna, ya kan? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi. Kita itu punya pedoman, punya patokan iman kepada Al-Quran, termasuk kepada kitab yang telah diturunkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi satu istilahnya sebagai pantauan iman itu ya, kita itu merasa dipantau oleh Allah dan malaikat, ada patokan, ada tuntunan. Kemudian wa malaikatu wa rusulihi, dan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah wabil yaumil akhiri wabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada hari akhir, nanti kita itu akan berakhir hidup itu, akan kiamat. Nah, kalau kita sudah iman ke rukun iman ini yang 6 ini, maka yang 5 itu ya, yang 5 harus kita jalankan. Jadi istilahnya ada ada pelanggaran, ada aturan gitu ya. Kemudian kita aplikasinya di rukun Islam itu, termasuk kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu fiqih, ilmu bahasa Arab, ilmu yang lainnya, termasuk ilmu tasawuf juga dipelajari. Yang lebih pondasi, yang lebih dasar itu ternyata Al-Quran. Kenapa kita yang pertama kali harus belajar Al-Quran? Karena dipakai untuk ibadah ke yang lain. Selain dibacanya saja dapat pahala, 1 huruf 10 sampai 100 kebaikan, juga dipakai untuk ibadah sholat. Ya, baca Quran itu pentingnya, ya wajibnya wajib ain. Wajib ain membaca Quran dengan tajwid itu. Baca khutbah itu ya, khutbah. Kalau bacanya tidak dengan tajwid, ya salah juga.
Alhamdulillah, mimnya dilamakan. Harusnya kan diizharkan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Kalau di kampung begitu. Lagunya ada lagunya ya. Sampai rukun khutbah itu yang 5 itu, yang bahasa Arab itu yang wajibnya. Kalau terjemahannya itu sunnah. Yang ceramah itu sunnah. Rukunnya ini harus pas bacaannya gitu, sesuai dengan tajwid. Itu makanya ya sekali lagi penting sekali mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu tajwidnya gitu. Jadi sangat pondasi. Jadi sekali kembali lagi bahwa kita ini ya, aturan. Kita semua beribadah kepada Allah itu ada aturannya ya. Tidak sembarang ibadah, tidak sembarang ya kita ya ada ilmunya lah gitu ya. Orang yang ahli montir mobil itu ya ada ilmunya itu. Kalau yang nggak tahu memesin kan repot, bingung. Yang ngerti motor, ngerti mobil pasti rusak. Nah termasuk ibadah juga sama. Dari yang terkecil sampai terbesar itu harus tahu semua. Jadi ternyata thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu ternyata ilmu syariat itu wajib ain. Harus kita pelajari. Pas. Seluruh termasuk ilmu zakat, ilmu ilmu shaum, ilmu haji, ilmu sholat ya, ilmu baca Quran, semuanya ada ilmunya. Gitu. Kalau kita tidak belajar, sudah maya tidak belajarnya itu ya kan wajib ya, berarti dosa gitu nak belajarnya. Kemudian aplikasi melaksanakannya mardudadun la tuqbalu itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudadun la tuqbalu gitu. Siapa orangnya yang beramal tanpa ilmu syariat gitu, mardudatun tertolak, tidak diterima gitu ya. Tertolak dan tidak diterima la tuqbalu. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi ya saya pribadi ya tetap masih belajar ya, baik ilmu fikihnya masih belajar, ilmu ilmu makharijul hurufnya tetap masih belajar dan berlatih. Mudah-mudahan katanya kalau kita masih belajar mah di pengampura sama Allah. Ada kiai besar di Jawa atau di mana ya. Jadi ulama besar santrinya banyak. Tapi beliau menyempatkan waktu untuk mau ngaji lagi. Walaupun sudah ulama besar. Kenapa? Dia pengen seumur hidupnya itu pengen jadi santri bahasanya gitu. Tetap jadi tholabul ilmu. Mudah-mudahan dari santri begitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan itu diampura gitu, dimaafkan. Itu keuntungan orang yang menuntut ilmu itu di situ. Selain pahalanya luar biasa, kemudian amal-amal yang kita lakukan itu ya kita wajar karena masih dalam belajar ya belum bisa. Belum maksimal, belum sempurna. Bisa jadi kita banyak kurangnya dalam sholat itu ya. Rukunnya, syaratnya ya. Ya kita nggak tahu ya di dalam sholat kita apa keterima apa tidak, tapi yang jelas ilmunya itu harus tahu rukun syarat ya dalam kita melaksanakan ibadah itu ya. Dalam dalam tubuh kita ini aja ya kita pakai ini semua ya harus bersih, termasuk kenapa khotib itu yang khutbah dua khutbah itu jadi pengganti zuhur ya, pengganti zuhur. Karena kalau kentut nggak sah, harus ganti. Saya kentut gitu, harus ngomong itu, jangan terus aja khotib kentut, diem aja, batal lu, atuh jamaah itu karena masuk rukun itu. Harus ngomong kalau kentut, waduh saya kentut, tolong gantikan. Mending kalau ada yang siap, mereka ada yang siap. Soalnya kan kalau khutbah mah biasanya harus siap ya. Makanya kalau bisa ada khutbah yang bahasa Arab itu yang dari pasar rawu itu minimal itu rukunnya itu, khawatir kentut siapa aja yang naik tinggal dibaca gitu.
karena masuknya rukun. Jadi ketika kejadian tersebut berarti tinggal meneruskan aja. Meneruskan. Iya, kayak imam batal kentut, ya harus ngomong. Jangan imam kentut terus aja laju bahaya gitu. Lah iya, makanya itu. Khawatir ya. Itu jadi itu mendingan jujur gak, Pak? Kan menyelamatkan jamaah gitu kan. Nanti tanggung jawabnya gede, dosanya gede gitu. Iya. Ya harus yakin itu kentut atau bukan. Kentut itu kalau kita nah itu kalau dia bunyi ces gitu kan dan ada baunya gitu. Kalau sekedar ada seriwing-seriwing mah kalau tidak dari dalam ya bukan lah gitu ya. Karena supaya kita yakin itu biasanya kentut itu kalau itu kan bau ya, satu baunya, kedua ada yang apa dari itu tuh kerasa lah gitu ya. Gitu dari dubur itu. Seperti itu. Jadi harus kita meyakinkan diri gitu, meyakinkan. Apalagi kalau sampai bunyi mah ya gitu. Seperti itu. Iya. Ya, namanya batal mah ya harus ada yang menggantikan, termasuk imam ya. Makanya masjid-masjid itu bagusnya kayak gini nih. Di sini ada pintunya ya. Iya, ada keluarnya. Ketika batal kentut, keluarkan dari situ. Langsung si makmum yang paham itu langsung gantiin imam. Oh, berarti batal nih gitu kan. Makanya kenapa yang baris yang depan itu minimal ya orang-orang yang paham untuk menggantikan imam. Di sini nih khawatir imam batal, maju gitu. Jangan sampai terjadi saling dorong. Lagi sholat batal. Wih, atuh nanti sholatnya batal itu. Wih, siram aja ya. Atuh, nggak kayak gitu, langsung aja gitu. Maju. Iya, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Tapi ada juga yang imamnya nakal gitu, pas tarawih gitu ya, misalkan, wih begitu sujud gitu ya, iya. Begitu sujud, taunya dia tuh pergi gitu kok. Pas batalnya pas sujud ya, kok nggak bangun gitu ya, Masya Allah. Iya. Iya. Tapi biasanya ketahuannya ada yang ini ada yang bangun duluan gitu. Dikirain mas sujudnya lama, ternyata dia batalnya pas sujud, lari gak bilang-bilang gitu. Repot ya. Jadi memang imam ini harus bijak ya, harus tahu tuh ketika batal itu tolong gantikan gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ketika kita dalam menjalankan seluruh aktivitas amaliyah ibadah yang disyariatkan Allah ya, khususnya rukun Islam yang 5 tadi ya, yang 4 ini harus kita laksanakan, semuanya harus ada ilmunya. Dan ternyata yang paling dasar itu bagi seorang hamba itu adalah Quran dulu. Makanya kenapa anak-anak itu sebelum balik itu harus baca Qurannya bagus dulu. Harus bagus dulu. Ketika sudah balik, sudah beger ya, sudah dewasa, sudah mukallaf, terbebani oleh hukum Allah, ketika dia menjalankan ibadah itu baca Quran sudah bagus, jadi imam sudah bagus, seperti itu. Jadi ya anjurannya seperti itu. Sebelum balik anak-anak itu bagusnya Qurannya sudah bagus. Tapi kita tidak ini juga tidak, walaupun sudah umur ya tetap tadi itu mudah-mudahan ngalap berkah. Ngalap berkah itu ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Walaupun di usia udah 40 ke atas, termasuk saya pribadi udah 40 ke atas, tetap ingin menyalurkan ilmu yang sedikit saya punya ini supaya ada keberkahan, diamalkan sedikit-sedikit, diamalkan gitu. Jadi keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan satu diikuti dengan kebaikan yang lain. Jadi kalau kita kayak maksiat ya. Maksiat itu ketika dicoba satu, maksiat yang lain merembet. Nah, itu. Jadi ibadah juga ternyata begitu. Jadi asal-asalnya dengan kebaikan, nanti insya Allah pelan-pelan yang jelek itu tersingkirkan. Makanya di Quran itu
innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kalau dulu kita melakukan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kemudian ditambal dengan kebaikan-kebaikan, tertutupi, terhapus oleh kebaikan. Gitu. Pasti kita tahu lah ya, masih muda ya, itu seperti itu. Kita pernah melakukan kesalahan, keburukan. Gitu. Ya Al-Fakir juga sama ya. Saya pribadi ya, pasti banyak melakukan kesalahan dan keburukan. Tetapi dalam hadis itu dikatakan kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan kecuali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah dimaksum ya. Dimaksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Dijamin masuk surga ya kan Kanjeng Nabi. Tapi seluruh anak Adam punya kesalahan. Kemudian wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa, at-tawwabun, bertobat. Minta ampun lamun salah hening manusia berarti njaluk ampura. Mumpung kiarep lebaran ki, kira-kira sing nyeleket ya di silaturahim. Wih ampura kula derbe dosa, ampura. Ada momennya. Jadi memang indah Islam itu. Sangat indah ajarannya. Jadi semuanya mengena. Ketika lebaran itu pas untuk silaturahim itu. Jadi plong gitu kan, apa maling kasih THR amplop aja. Ampura ya, bos aja sambil amplopnya tebel, tebel gimana. Wis kita order dosa wis lah kayak amplop aja ya. Gitu. Jadi memang momennya tepat Idul Fitri itu. Jadi maaf-maafan itu. Kalau di komplek kan dikoordinir ya. Ada halal bihalal ya. Di kampung juga sekarang udah ada tuh. Di RT 1, RT 2 halal bihalal, kumpul semua. Habis selaman tuh makan tuh. Opor ayam ya sama kupat itu. Jadi baguslah tradisi-tradisi seperti itu. Ya, bukan bid'ah sih ya, bukan. Itu ada sebuah tradisi kebaikan yang memang ya dibikin untuk menjalankan kebaikan. Kalau bid'ah itu saya rasakan bid'ah itu yang memang menjurus kepada kemaksiatan. Kalau bid'ah itu, kalau selama itu dari Kanjeng Nabi tidak dilarang ya, kemudian yang memerintahkan juga nggak ada, tapi itu kebaikan, itu insya Allah itu kan ada itu al wasilatu ilal haram, al wasilatu ilal halal ya halal. Jadi baik ya baik, kalau yang haram ya haram. Jadi sesuatu yang menjurus kepada keharaman jadi haram, sesuatu yang menjurus kepada kebaikan jadi kebaikan juga. Walaupun ya di Kanjeng Nabi katanya nggak ada, ya memang ya nggak ada ya. Itu seperti itu. Kalau pengertian bid'ahnya itu sendiri apa? Ya bid'ah itu sesuatu yang baru, diada-adakan gitu. Jadi ya itu ada tuntunan, tapi dilarang mah enggak. Nah, yang dilarang itu maksudnya yang ini yang baru ini maksiat enggak kepada Allah, maksiat enggak kepada Nabi, itu baru itu. Tapi kalau dia selama tidak dosa ya, bahkan mendapatkan pahala dengan seperti itu, berkumpul seperti itu, kemudian ya intinya ada ridho dari Allah gitu kan. Ya saling maaf-maafkan itu kan bagus, itu pengampur, saling minta maaf ya, dan itu Allah ridho. Orang selaman aja kan dalam hadis itu berguguranlah dosa-dosa. Itu selaman itu. Mungkin yang tahu pengertiannya Pak Yukan. Kalau nggak itu tahu pengertiannya kayak mungkin Yasin. Karena orang bilang kan bid'ah. Iya. Betul. Iya. Baca Yasin malam Jumat katanya bid'ah katanya. Enggak lah, enggak bid'ah. Itu sesuatu malahan itu dianjurkan. Kan ada hadisnya juga itu. Kalau kita ngerujuk hadis, siapa yang baca Yasin malam Jumat ataupun di luar malam Jumat, pagi harinya itu diampuni dosanya. Bukan malam Jumat aja sebenarnya. Tiap malam itu bagus, malam apapun baca Yasin itu. Orang baca Quran makan diperintahkan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bukan malam Jumat saja sebenarnya. Cuman karena kebiasaannya malam Jumat untuk karena malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, berkahnya ditambah lagi kebaikannya. Baca sholat, baca Quran dilipat gandakan sama ya kayak bulan Ramadan seperti ini, maka biasanya malam Jumat gitu. Iya boleh, nggak apa-apa. Saya malam Jumat Yasinan aja, malam marhaban gitu ya. Seperti itu. Jadi tradisi yang memang itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan bukan maksiat, insya Allah bukan bid'ah. Bukan.
Kalau saya rasa itu bid'ah itu yang baru dan itu maksiat di sisi Allah. Makanya kita itu harus mencerna nih akal kita nih. Ini kira-kira membawa keharaman nggak nih? Seperti ini yang baru nih. Mohon maaf yang maksiat kayak ya ada satu yang hajat gitu ya, hajat. Kemudian di situ dibikinlah acara yang aneh-aneh. Kita harus mencerna. Ini masuknya apa nih? Gitu. Maksiat enggak? Acara ini gitu. Mohon maaf ya yang ya kalau kita sudah paham ya jangan dilakukan kayak harus apa ya ini segala macam. Kalau ya di apa itu tuh kalau di kampung saya itu kendi dipasang di atas sambil dibengket ininya matanya itu. Di ini dipecahin. Itu kalau dipukul kalau kena kepala itu bahaya itu. Itu prak dikasih hadiah rokok sebungkus. Itu. Secara ini kan iya. Ya mubazir lah sebenarnya mah. Kalau mau ngasih rokok merokok aja gitu kan. Gitu. Enggak mesti harus mantek apa kendi gitu. Dan acara itu memang biasanya itu pengantenan, sunatan gitu. Di kampung saya masih ada itu. Jadi itu juga. Iya. Kok bisa begitu, dari mana asal usul, saya juga nggak paham itu. Kan itu kan berarti kan sesuatu yang baru diada-adakan itu. Ya kalau nggak masih apa dosa ya mudah-mudahan sih nggak ngejurus ke dosa ya, hanya mubazir sajalah perbuatan yang sia-sia lah gitu. Mudah-mudahan seperti itu aja. Ya, kalau yang dosa itu mohon maaf yang organ tunggal yang pakai seks itu kan ngundang syahwat itu. Secara orang normal itu kan waduh itu ya secara laki-laki normal gitu ya ngelihat perempuan seperti itu kemudian auratnya terbuka ya pastilah gitu. Itu iya kecuali yang udah sepuh banget ya udah nggak normal ya ngelihatnya biasa aja mungkin gitu. Iya. Baik, kepanjangan nasihatnya ini. Iya, ya keenakan kalau ngomong mah. Kita lanjutkan ke tahsinul Quran ya, supaya kita mendapatkan beberapa ayat, beberapa bacaan, walau satu ayat, insyaallah pahalanya berlipat ganda. Surah Al-A'raf 163. halaman Al-A'raf 163. halamannya Pak Halamannya 163. 96. Walau anna ahlal qura, ini ayat ini ketemu nih pas ini ya ayatnya. Jadi tentang takwa ya. Jadi memang solusi kehidupan ini di semua lini, semua sisi ya umat ini ayatnya ini. Jadi kalau ada orang yang beriman bertakwa maka ya insyaallah keberkahan dari langit dan bumi itu turun. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد
لهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين Ya, cukup dulu. Nah, tadi menemukan ayat apa wa malaihi ya, kemarin dipelajari ya. Malaihi di situ la-nya panjang dibaca pendek. Enggak boleh wa malaihi, enggak boleh. Jadi wa malaihi langsung. Kemudian tadi saya mewakafkan dua huruf sukun ya. Min ahdin jadi min ahd. Jadi haknya disukunkan, dalnya dikolkolahkan. Min ahd. Ahd. Iya. Dalnya dipantulkan, haknya disukunkan. Jadi pelajaran gharib di dalam Al-Qur'an ini memang sekalipun bukan apa namanya
sekalipun sedikit tapi kadang kita menemukan ya yang kayak malaihi. Nanti ada di sini ada bacaan yang diwasal-wasal ya, yang diwasal seperti alla ta'dilu dilu ya, alla ta'dilu i'dilu, karena di situ ada hamzah wasal ya, jadi bacanya alla ta'dilu dilu. Di surah, di situ surah Al-Maidah kalau nggak salah itu ayat 2. Iya, surah Al-Maidah ya. Alla ta'dilu i'dilu. Jadi ketika wasal alla ta'dilu dilu. Kemudian di surah dulu, ini yang 101 setelah jim itu terakhirnya gimana tadi? Qabl atau gimana? min qabl. Iya. Qabl. Iya, al-nya bunyi, ba-nya sukunkan, tapi cenderungnya dia qalqalahnya qabl. Qabl. Iya, jadi suku pantulannya tidak terlalu mantul ya. Karena dia dua huruf yang disukunkan. Min qabl. Qabl. Al-nya bunyi, ba-nya juga bunyi sukun. Jadi dua huruf yang disukunkan itu dalam ilmu tajwid namanya bacaan raum. Raum ya. Jadi dua huruf itu harus bunyi dua-dua sukunnya itu. Kayak wal asri, jangan wal as. Wal as, R-nya enggak bunyi, harus bunyi wal asr. Kayak inna anzalnahu fi lailatil qadr. Jadi R-nya harus bunyi, jangan qad jadi panjangin lagi, R-nya enggak bunyi. Ya, jangan sampai ya, bacanya harus pendek, qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. R-nya bunyi. Jangan koder ya. Jadi jangan terlalu. Jadi sukunkan dua-duanya, qadr. Jadi ad-nya bunyi, R-nya bunyi. Jangan di koder gitu, jangan koder ya. Jelek koder mah dia dalnya itu enggak sukun, jadinya diimalahkan nantinya kalau koder mah. Apalagi koder mah ya. Jadi imalah, jadi qadr. Jadi sukunkan dua-duanya, qadr. Jangan terlalu koder ya. Kalau koder itu berarti kan enggak sukun. Jadi wasal berarti malah tambah tipis ya. Kalau diwasal ya yang satunya hidup, yang satunya kayak wal asri kan dia ri ya. Kalau disokunkan kan wal asr. Kalau diwasal wal asri in langsung gitu. Roknya hidup. Kalau disambung sama inna anzalnahu fi lailatil qadri wa ma. Kalau diwasal, kalau diwaqafkan qadr. Jadi dua-duanya harus sukun, kedengaran sukun. Itu namanya raum. Kemudian pelajaran wasal lagi ada di surah At-Taubah kalau nggak salah ya. At-Taubah apa Al-Anfal ini? Surah kecil sekali. At-Taubah ini. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ketika diwasal maka yang tadinya hum jadi humu. La ta'lamunahumullah. Ya. Surah 8 Al-Anfal ya, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Ayat berapa ini? Ayat 60. Iya. Di situ kalimatnya ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Di situ ada waqaf jim sebenarnya. Cuman ketika kita pengen wasol, maka humnya itu jadi humullah. Jangan humillah atau humallah, salah, tapi humu. Di situ ya. Ini pelajaran yang wasol ya. Allahu ya'lamu, la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum kalau waqaf. Kalau wasal la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ya, dua. Kemarin membahas malaihim sudah ya tadi
ketemu juga, la-nya panjang dibaca pendek. Nah, kita masuk kepada pelajaran imalah ya. Imalah dengan bacaan idgham mutaqaribain. Iya. Imalah. Di dalam pelajaran gharib ini masih satu surah ya, surah Hud ya, surah Hud ayat 41 ya. Di situ ada pelajaran imalah ya. Imalah itu artinya apa? Memiringkan bacaan fathah yang tadinya majro kepada kasroh. Jadi memiringkan bacaan fathah kepada kasroh. Fathah tidak, kasroh pun tidak, tengah-tengah. Namanya imalah. Jadi kalau ditanya apa sih imalah itu pengertiannya? Memiringkan bacaan fathah kepada kasroh, cenderung kepada kasroh ya. Tidak cenderung kepada fathah. Jadi tengah-tengah lah ya. Tidak tidak a, tidak i, tapi e ya. Sate, beli sate. Jadi guru saya mengajarkan beli sate apa beli sate? Beli sate gitu. Jadi di Quran itu kalau belum sama sekali belajar, belum talaki sama guru, itu tulisannya majroha. Dan memang kalau secara tulisan majroha. Tetapi karena ini pelajaran gharib, menurut Imam Asim riwayah Hafiz, Thariq Syatibiyah, imalah itu hanya ada satu di surah 11 Hud ayat 41 juz 12. Di situ bacanya Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ini ternyata doa untuk naik perahu kapal laut. Jadi ini kan miring ya, bacaan miring. Jadi khawatir perahunya miring. Jadi didoain Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Masih dalam satu surat, bahkan setelah
ayat ini, ayat yang keduanya ini. Ayat yang keduanya adalah pelajaran idgham mutaqaribain yang berdengung. Karena idgham itu ada macamnya, ada mutamatsilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain ya. Kalau mutaqaribain itu ada 3 ya. Ada qaf bertemu kaf, ada ba ketemu mim, ada satu lagi apa tuh? Sa ketemu zal ya. Yalhas zalika, ada alam nakhluqukum ya. Jadi macam idgham mutaqariban itu ada 3 nih. Sekalian aja tulis ya. Jadi ada zal bertemu sa, huruf-hurufnya ya. Kemudian qaf bertemu kaf. Nah, sekarang yang berdengung adalah ba ketemu mim. Nah, ini mutaqariban itu hurufnya ini ada 3. Yang tadinya zal ini sukun, zalnya masuk kepada sa yang dibunyikan sa-nya. Yalhas oh kebalik, salah. Berarti sa dulu ya. Yalhas zalika masuk kepada zal. Sa-nya hilang masuk kepada za. Yalhas zalika. Kemudian yang kedua hurufnya mutaqaribun itu qaf bertemu kaf, yang harusnya qalqalah alam nakhluq kok begitu, tapi karena hukumnya berubah jadi idgham mutaqariban, tidak ada hukum qalqalah, langsung masuk ke kaf. Alam nakhluqkum di surah Al-Mursalat itu ya, ayat paling atas. Nah, idgham mutaqariban yang berdengung itu ada 1, yaitu ba ketemu mim. Ya, ba ketemu mim itu bunyinya langsung masuk ke mim, dan mimnya sambil digunakan. Ya bunayyarkam ma'ana. Di sininya ada tasydidnya biasanya. Jadi ba-nya itu seolah-olah kayak mim karena hurufnya satu tempat makhrajnya itu. Ba ma berdekatan hurufnya ya. Sehingga idgham mutaqariban itu satu-satunya yang dibaca dengung adalah irkam ma'ana. Tulisannya irkab ma'ana, yang tadinya qalqalah hilang qalqalahnya berubah jadi gunnah. Ya bunayyar kam ma'ana. Itu ayat ke 42-nya ini. Surah Hud juz 12. Itu ya. Kita praktek ya. Wih, waktunya cepat amat ya. Iya. Tadi kelamaan ininya ya. Iya, supaya dapat ya satu-satu. Khawatir ya menemukan ayat-ayat gharib ini ya, ayat-ayat gharib. Nanti pasti ketemu kalau beres itu. Kalau yang sudah hatam itu pasti nyerang itu. Alhamdulillah saya tahadus bin nikmah ya, baru nyampe juz mau 28, juz 27 ya, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Tadi beres surah Al-Qamar ya. Jadi nyerang semua tuh, diserang. Dan pasti ketemu semua pelajaran gharib itu. Pelajaran gharib pasti ketemu. Di dalam Quran ada semua. Oke, kita praktek satu-satu. Waktunya 15 menit lagi. Mudah-mudahan keburu. Cukuplah satu ayat ini. Silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Iya, cukup. Ganti bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Nah, kalau nggak kuat napasnya waqaf di biha aja. Bi ayatin ikhfa, tanwin bertemu fa tuh. Ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Waqaf di situ nanti fa'ti biha. Ulangi. Qala in kunta ji'ta bi ayatin. Awas, hati-hati, akhir-akhir kalimatnya tidak boleh dipanjangin kayak tak pendek. Taknya ada dua tuh, pendek semua. Qala in kunta ji'ta bi ayah. Bi ayah bisa ya, Tat? Bi ayah boleh. Ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Cukup. Nanti satu ayat biar keburu waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Su'banum, bukan su'bantum. Su'banum mubin. Fa'idha hiya, iyanya pendek. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Terus. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadirin. Sekali lagi hiyanya pendek. Hiya baydha langsung. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadirin. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Sekali lagi laknya pendek. Nah, itu sama tuh. Qalal mala'u min langsung. Mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasa, bukan laso. Lasahirun alim.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Iya, bagus. Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Ya, cukup. Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Ya, bagus. Cukup, Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل شاخر عليم. Tu-nya panjang. Ya, tuka. Tuka bikulli sa. يأتوك بكل شاهر عليم. Sahirin alim. يأتوك بكل شاهر عليم. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Wah, hati-hati sekali lagi. La ajron. Qalu inna lana. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Ya, cukup. Kita lanjutkan sampai bawah ya. Sedikit lagi tanggung. Sama-sama. Ya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس
الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين satu ayat lagi wa ulqiyas saharatu sajidin Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan tahsin Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berkah bulan Ramadan. Mari untuk menutup acara ini kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah karena menjelang berbuka puasa. Siapa yang menjelang berbuka puasa berdoa, insya Allah doanya mustajab. Mari kita aminkan. Ada waktu sekitar 3 menit lagi atau 4 menit. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأساتذنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. اللهم اجرنا من النار يا مجر يا مجر يا مجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.